Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Beni Sofyan, kembali berbicara meraih impian. Setiap manusia dilahirkan berbeda-beda. Subhanallah, bahwa tidak ada satupun manusia diciptakan sama dengan orang lain. Dari seluruh penduduk di bumi yang berjumlah 7,5 miliar, tidak ada satupun orang yang sama dengan orang lain. Bahkan sepasang orang kembar identik tidaklah sama. Kita semua berbeda. Kita semua unik dan memiliki sifat masing-masing. Nah, setelah kita mengetahui bahwa kita semua berbeda, maka penting sekali bahwa kita tidak perlu membanding-bandingkan diri dengan orang lain. Tidak perlu sama sekali. Dan tidak ada gunanya. Kita boleh terinspirasi oleh kehidupan orang-orang sukses di dunia. Kita boleh terinspirasi dari kehidupan orang-orang yang sukses di dunia. Tapi kita tidak perlu membandingkan diri kita dengan mereka. Yang penting bahwa kita harus berusaha untuk menjadi versi yang terbaik dari diri kita sendiri. Sikap ini penting bagi kita dalam perjalanan meraih impian. Kenapa begitu? Karena terkadang membandingkan diri kita dengan orang lain akan menjerumuskan kita ke dalam dua sikap yang sama tidak baiknya, yaitu sikap sombong dan tinggi hati, atau sebaliknya, menjadi minder dan rendah diri. Sikap sombong akan muncul ketika kita merasa lebih baik dari orang lain. Ketika kita membandingkan diri dengan orang lain dan ternyata ada beberapa hal dari diri kita yang menurut kita sendiri lebih baik dari orang tersebut, maka sekecil apapun akan muncul sikap berbangga diri. Dan itu akan membuat kita takabur. Dan sikap takabur seringkali membuat kita lupa diri dan cepat puas. Sehingga kita menjauh dari jalur perjalanan meraih impian. Jika seseorang merasa telah mencapai suatu titik yang lebih baik dari perjalanan meraih impian dibanding orang lain, maka akan muncul godaan dalam diri kita untuk berjalan lebih pelan atau berhenti dalam berikhtiar. Demikian juga sebaliknya, jika kita membanding-bandingkan diri dengan orang lain dan merasa bahwa diri kita tidak lebih baik dari orang lain, atau bahwa diri kita kalah dalam banyak hal dibanding orang lain, maka hal itu bisa membuat kita menjadi down, rendah diri, dan kehilangan semangat berjuang. Kita merasa tidak ada gunanya lagi berjuang karena telah kalah bersaing. Banyak orang berpikir bahwa dalam hidup ini kita harus bersaing. Kata orang, dunia ini penuh dengan kompetisi. Sejatinya, hal itu tidaklah benar. Tidaklah baik bahwa dalam meraih keberhasilan, kita harus mengalahkan orang lain. Tidaklah benar bahwa dalam perjuangan menggapai impian, harus ditempuh dengan menjatuhkan pihak lain. Apalah arti sebuah keberhasilan jika harus ditempuh dengan cara-cara yang membuat orang lain menderita? Pastilah tidak menyenangkan sebuah kesuksesan yang diraih di atas kesedihan orang lain. Kita memang disarankan untuk berlomba-lomba melakukan kebaikan. Tetapi tentunya itu berbeda dengan persaingan yang sesungguhnya. Karena berlomba-lomba dalam kebaikan, pada dasarnya, kita hanya perlu melakukan kebaikan-kebaikan saja. Tidak perlu juga kita membandingkan kebaikan yang telah kita lakukan dengan kebaikan yang telah mereka lakukan. Karena itu akan menjadi sifat yang memamerkan diri alias ria. Nah, jangan bandingkan dirimu dengan orang lain. Sikap yang paling baik adalah bandingkanlah dirimu dengan dirimu sendiri yang kemarin. Apakah dari hari ke hari kamu semakin baik? Apakah dirimu yang sekarang lebih bersemangat dari dirimu yang sebelumnya? Apakah pengetahuanmu lebih banyak dan mengalami peningkatan? Saya yakin jika kamu merasa lebih baik dari dirimu yang sebelumnya, maka kamu sesungguhnya adalah orang yang bahagia. Jika kamu merasa pencapaianmu meningkat, maka bolehlah kamu bercermin, dan pasti ada senyum simpul di bibirmu yang menandakan bahwa kamu tergolong orang-orang yang beruntung. Dan sebaliknya, mari terus berusaha agar hari ini tidak lebih jelek dari kemarin.
dalam arti kualitas diri. Karena jika itu terjadi, maka sesungguhnya kita sedang merugi. Bukan berarti bahwa kita tidak boleh mengalami hari-hari yang buruk dan kurang baik. Karena tidak mungkin kehidupan selalu menaruh kita di atas. Tetapi sikap mental kita dari waktu ke waktu, semakin kita bertambah umur, akan menjadikan kita lebih dewasa dalam bersikap, dan itulah salah satu pencapaian sukses dalam hidupmu. Selain kita adalah orang yang berbeda, maka satu hal penting lainnya adalah bahwa kita juga dibesarkan oleh lingkungan yang berbeda, waktu yang berbeda, dan pola pengasuhan yang berbeda pula. Sehingga pengalaman hidup yang dialami pasti berbeda pula. Saya ingin mengajak agar sekali-kali kita merenungkan siapa diri kita sebenarnya. Apakah ada hal-hal yang membuat kita tidak puas dengan masa lalu kita? Adakah hal-hal yang membuat kita sering merasa marah atau sedih dan bahkan merasa frustasi? Ketahuilah bahwa perasaan-perasaan negatif itu sebenarnya adalah racun yang menghambat perjalanan kita ke depan. Jika kamu merasa hidupmu kurang bergairah, tidak bersemangat dan rendah diri, maka sangat mungkin bahwa kamu sebenarnya sedang berjalan dengan beban yang menancap di punggungmu. Dan itu akan sangat berpengaruh dalam bagaimana kita melangkah ke depan. Sesekali renungkan itu. Dan pikirkan apa yang membuatmu sedih dan mungkin ada dendam tersimpan. Beranilah untuk mengingat, adakah trauma dalam masa lalumu? Jika kamu menemukannya, maka yang harus dilakukan adalah dengan mengikhlaskan sepenuhnya dan minta maaflah kepada Tuhan. Berdoa agar dicabut beban dari punggungmu sehingga lebih ringan dirimu melangkah ke depan. Jika ada beban masa lalumu yang terkait dengan orang lain, kalau memungkinkan, bolehlah kita bahas dengan tujuan untuk memaafkannya, ataupun kita yang meminta keikhlasannya untuk mengampuni kesalahan kita. Seseorang yang berjalan dengan membawa racun psikologis dalam dirinya akan lebih berat melangkah dalam meraih impian. Dan ingatlah bahwa kita tidak perlu bersaing dengan orang lain dalam mewujudkan impian. Melainkan, jadilah orang yang semakin hari semakin baik, sehingga terlahir versi terbaik dari dirimu sendiri. Apa yang telah saya sampaikan di awal tadi, tidak membandingkan diri dengan orang lain. Itu adalah sebuah refleksi dari sikap bersyukur. Jika kita cukup bersyukur dengan apa yang telah kita miliki, senang dengan pemberian Allah kepada diri kita, maka kita menjadi pribadi yang percaya bahwa apapun yang diberikan Allah kepada kita pasti memiliki maksud yang baik dan akan membawa kita kepada keberhasilan. Nah, jangan pernah berbangga diri dan jangan merendahkan orang lain. Demikian juga jangan merendahkan diri dan merasa kita tidak beruntung. Sikap terbaik adalah bersyukur bahwa kita oke dan orang lain juga oke. Maka mulailah menatap dunia ini dengan sikap yang lebih positif dan penuh percaya diri. Dalam sebuah perjalanan meraih impian, orang memiliki kecepatan yang berbeda-beda untuk meraihnya. Ada yang cepat berhasil dan ada yang lebih lambat. Itu tidak masalah. Yang penting kita yakin bahwa kita akan sampai pada ujung perjalanan dan berhasil mewujudkan impian-impian yang telah kita tetapkan selama hidup kita. Oke, bersikaplah optimis dan hargailah selalu kehidupan ini.